Sesaat lagi kita ikuti talkshow bersama legislator DPRD Kota Makassar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambalu Gamasi, kita bertemu kembali dalam podcast Gamasi FM Official. Lebih dekat bersama legislator DPRD Kota Makassar. Itu tema kita, episode demi episode. Dan hari ini Sambalu Gamasi yang berada di Dapil 5 Mamarita ya, Mamajang, Mariso dan Tamalate. Ini ada wakil tak di sini Sambalu. Yang ada di Mamarita pasti kenal dengan baik Ibu Dewan kita yang masih muda, kemudian energik dan sangat dekat dengan warganya. Nah, Uni akan tanya-tanya ya, tanya-tanya Ibu Sri Kandi kita, Ibu Irmawati Sila. Ini dari Partai Hanura, Hati Nurani Rakyat. Kemudian beliau adalah Sri Kandi Turatea. Kalau bicara Turatea ya pastilah Jeneponto ya Sambalu. Nah, kita tanya-tanya langsung. Assalamualaikum Ibu Irma. Ya, waalaikumsalam Kak Uni. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Baik. Lamanya kita baru bisa bertemu. Ya, karena aktivitas yang padat harus mengurus rakyat. Iya, alhamdulillah. Ya. Iya, jadi kita berjanji Sambalu sampai 2-3 kali, tetapi Bapak Ibu Dewan kita tetap meluangkan waktu untuk berjumpa di udara ya, berjumpa lewat telinga 105,9 FM maupun berjumpa lewat podcastnya YouTube Gamasi. Nah, Tabe, Uni ingin memperkenalkan Ibu Sri Kandi Turatea kita ini, ya Turatea itu pasti Jeneponto. Jangan salah ya Sambalu, 10 tahun kalau tidak salah catatan track record yang Uni dapatkan itu sudah malang melintang di dunia politik. Uni mau tanya Bu Irma, ya. Itu 10 tahun dimulai startnya usia berapa ya? 10 tahun itu pada saat masuk partai, iya. Usia 20 tahun, semester 5 di Universitas Hasanuddin, Fakultas Ekonomi. Mencaleg, terpilih di usia 21 tahun, waktu itu termuda di Indonesia Timur. Iya, ya. Luar biasa ya. Ya, jadi termuda 21 tahun dari Jeneponto. Itu track record. Jadi itu di tahun berapa Ibu Irma? 2009. 2009 ya, jadi 2009 sampai 2014. Kemudian dari Hanura, tetap dari Partai Hanura. Tetap, karena saya orangnya setia. Iya, orangnya yang punya nurani ya, hati nurani rakyat. Dan di periode kedua di Jeneponto juga masih Hanura. Masih tetap Hanura sampai hari ini. Sampai hari ini, sampai detik ini tetap di nurani rakyat, hati nurani rakyat. Nah, ini Uni tertarik ya, masih semester 5 di Unhas, jurusan ekonomi ya. Betul. Unhas itu mengapa ekonomi, interest politik? Biasanya kan sospol ya yang tertarik dengan dunia politik. Ini ekonomi. Apa yang menjadi pendorong itu Ibu Irma? Kalau sebenarnya memang ya ekonomi, tapi kan memang basic dari keluarga, memang kan kita dari bisnis. Ya, dan memang kalau saya pribadi usia masih kecil itu pengen jadi businesswoman. Oh ya, baik. Sehingga mengambil jurusan ekonomi. Tapi di perjalanan alhamdulillah saya melihat bahwa saya harus hadir di warga atau di masyarakat kalaupun usia saya masih muda pada waktu itu, tapi ada banyak hal yang perlu saya perjuangkan khususnya di daerah saya waktu itu. Iya, jadi sekarang kan Bapak Bupati Pak Iskandar ya. Pak Iksan Iskandar. Pak Iksan Iskandar ini. Assalamualaikum Bapak Bupati, ada putra daerah tak, putri daerah tak ini di depan. Iya. Di depan tak ini. Jadi di situ ya dasarnya. Kemudian ekonomi tentu bersentuhan juga dengan rakyat. Pasti ekonomi, politik, sosial itu satu yang tidak bisa terpisahkan menurut saya. Iya. Dari situ ekonomi yang disoroti, ekonomi rakyat Jeneponto. Iya, karena ya kebetulan kan Jeneponto ini bisa dikatakan IPM waktu itu yang
nomor satu dari belakang. Iya, Seperti daerah itu. yang miskin ya, ya. Iya. Tapi ya ini membuat Pak Iksan juga Pak Bupati agak sedikit tidak senang ya dengan dengan istilah itu. Tapi gara-gara itu ya sampai tertarik Bu Irma. Ada banyak hal. Salah satunya itu. Ya, karena juga memang saya masuk di politik itu karena memang panggilan hati. Panggilan hati. Jadi memang basic orang tua saya sama sekali bukan orang politisi. Saya adalah anak pertama dan om tante saya tidak ada di politik. Memang saya adalah orang yang pertama di politik. Jadi ini memang pure panggilan hati dan mungkin ini sudah menjadi kode alam buat saya bahwa Irma harus masuk politik sehingga dipercayakan sampai hari ini oleh warga. Iya, seperti itu ya. Jadi ini panggilan hati jangan pernah dibohongi. Biasanya panggilan hati itu adalah suara kebenaran ya. Nah, ini tidak ada lingkungan politik di sekitar Ibu Irma, kemudian basic ekonomi yang tertariknya, tetapi tiba-tiba masuk ingin mengurus rakyat. Ini panggilan yang sangat luar biasa di usia yang sangat belia ya, sangat muda. Kalau semester 5 itu usia 19, 20 20-an lah, kurang lebih 20-an ya, jadi itu, ya. Luar biasa. Itu ketemu sama Partai Hanura bagaimana prosesnya Ibu Irma? Ya, proses ketemu Partai Hanura waktu itu kebetulan ada salah satu dosen. Iya. Kami sharing diskusi waktu itu, akhirnya Bismillah saya ikut berpartai. Waktu itu kalaupun mungkin ya usia masih memang sangat terbilang muda ya, tapi alhamdulillah dimudahkan mulai dari saya proses pendaftaran, kenal dulu ya, kenal Partai Hanura sampai saya berlanjut ketemu dengan Ketua DPD Hanura pada waktu itu, sampai dengan mencaleg yang orang tua saya belum tahu waktu itu bahwa saya ikut berpartai. Bahkan DCS orang tua saya belum tahu. Saya belum beritahu ya waktu daftar calon sementara ya. Setelah DCT baru saya mohon doa restu dari kedua orang tua yang alhamdulillah orang tua saya memang menitip pesan waktu itu, mampu tidak kira-kira kamu dengan usia seperti itu. Tapi saya sampaikan Bismillah, saya yakin ketika kedua orang tua saya ridho dengan apa yang saya akan lakukan nantinya, atau memang tujuan saya untuk mengawal aspirasi warga, saya yakin insya Allah akan dipermudahlah jalannya. Iya, itu. Luar biasa ya. Jadi itulah panggilan nurani. 10 tahun di Jeneponto, lalu masuk ke pindah hijrah ke Kota Makassar itu memang ingin supaya kelasnya naik, atau ada target-target yang ingin diraih itu Ibu Irma? Sebenarnya begini, tadinya saya mau maju provinsi, Jeneponto, Bantaeng, waktu itu Selayar, tapi setelah periode kedua saya baru menikah. Oh iya, baru menikah. 2014 pelantikan menuju periode kedua, 2015 saya menikah. Kebetulan karena kakak dari suami maju, saya kalaupun berpolitik tapi saya harus politik santun dan beretika. Iya. Sehingga pada waktu itu saya mau kembali ke dapil saya karena saya orangnya komitmen, sehingga sudah ada yang memang yang akan menggantikan saya untuk mengawal aspirasi, melanjutkan perjuangan saya. Keluarga juga yang waktu itu memang tanpa disengaja ya Bismillah saja saya maju, karena memang jujur di dapil saya memang masih bisa dikatakan masih buta waktu itu di dapil saya. Tapi ada hal yang selalu saya yakini bahwa dimanapun kita mencaleg, dimanapun ya, termasuk di Makassar, di dapil manapun, ketika kita mempunyai niat yang ikhlas, tulus, dan insya Allah selalu ingin berbuat baik, maka saya yakin akan bertemu dengan orang ikhlas, orang yang tulus, dan menerima juga kita dengan baik. Seperti itu. Baik, jadi itu prinsip yang sangat berbekas ya, ini Ibu Irma. Jadi kalau kita tulus, insya Allah kita akan bertemu juga dengan orang yang tulus. Tabe, Ibu ini kan Sri Kandi Turatea. Nah, ketika masuk ke Makassar,
di Mariso, Mamajang, Tamalate ya. Iya. Itu apakah langsung juga mencari komunitas Tamalatea di Makassar atau bagaimana itu gerakan awalnya? Gerakan awalnya saya memang mengutamakan namanya silaturahim. Silaturahmi. Iya. Yang pertama, belusukan itu tidak lepas dari saya. Iya. 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 Tetap ya, karena kebetulan di Tamalate ini banyak orang Jeneponto juga. Ya wajar lah mungkin kalau saya berniat untuk mewakili orang Jeneponto khususnya, tapi umumnya untuk warga Mamarita ya. Jadi gebrakannya walaupun belum tinggal di Makassar, belum lama di Makassar, tetapi grassroots ini akar rumput yang dari Turatea itu yang didatangi terus ya. Baik. Waktu itu saya masih menjabat, jadi waktu itu caleg di Kota Makassar, anggota DPRD di Kabupaten Jeneponto. Begitu itu. Ya. Jadi dua-duanya dilalui ya. Alhamdulillah luar biasa. Dan penuh perjuangan. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke kerja-kerja dewan itu kan ada 3 tugas utamanya. Legislasi, kemudian budgeting, ya, menganggarkan, lalu mengawasi. Tabe Ibu Irma, ini kalau masuk ke daerah Mamarita, Mamajang, Mariso, Tamalate, itu wilayah mana yang paling banyak keluhannya yang sempat Ibu tampung, yang masalah apa saja begitu? Kalau keluhan pasti masing-masing ada. Iya. Tapi yang paling banyak kalau di saya pribadi sih ya Tamalate, karena kan saya banyak bersentuhan dengan warga Tamalate. Gitu. Situ ya? Iya. Iya, itu masalah apa yang biasa disampaikan ke Ibu tentang variasi? Iya, ada infrastruktur ya pasti masuk juga. Pokoknya fisik, non fisik, pendidikan, kesehatan, jalanan. Iya. Semua kayaknya hampir menyeluruh umum, kayaknya semua deh. Iya. Semua itu yang sering. Iya. Baik ya, jadi itu Mamalate ya yang paling banyak. Ibu domisilinya di Tamalate? Saya pokoknya bagian dari Tamalate lah intinya. Iya, Tamalate ya, dekat di Tamalate. Baik, Sambalu. Warga Tamalate ya, jadi ini wakil tak di sini, warga Mariso, Mamajang wakil tak di sini, dan warga Kota Makassar yang melihat kami by podcast Gamasi FM official, yang mendengarkan ini lebih dominan banyak yang mendengarkan 105,9 FM dimanapun berada warga Turatea. Ini wakil tak Putri Turatea yang ada di sini, Sri Kandi Turatea. Nah, kita ingin tanya-tanya lagi pengalaman-pengalaman yang bisa menginspirasi ya, juga kerja-kerja yang sudah dilakukan lebih dalam lagi, dan juga yang menyangkut pribadi sedikit. Boleh Uni tanya ya Ibu Irma, setelah menikah itu apakah support dari, sekarang sudah berapa orang anak? Alhamdulillah dalam waktu 3 tahun 7 bulan langsung 3 anak. 3 anak, luar biasa. Jadi masih kecil-kecil semua ya? Iya, masih. Iya, tentu ada yang jaga ya ini. Nah, itu anak ditinggal, kemudian bapak, suami, itu bagaimana mensupport Ibu? Alhamdulillah suami saya luar biasa. Karena, baiknya ya? Ya, sebelum saya menikah memang saya sampaikan ya, ini adalah pekerjaan saya, inilah tugas saya mengurus rakyat, sehingga itu bisa dipahami, dan sampai hari ini alhamdulillah pengertiannya cukup luar biasa. Pengertian cukup luar biasa ya Bapak. Bisa disebut namanya Ibu? Oh iya. Iya. Nama suami saya Zulkarnain, tapi biasa dipanggil Tate. Oh, Tate. Nama Jenepontonya Tate. Iya. Pak Zulkarnain, Pak Tate. Jadi dipuji oleh Ibu, luar biasa katanya pengertiannya. Nah, ini memang kesuksesan itu Ibu Irma tidak bisa jalan sendiri. Artinya kalau tidak ada support dari keluarga, dari lingkungan sekitar, itu kita yakin akan nihil hasilnya. Nah, ini support dari Bapak, dari keluarga, dari orang tua, lingkungan, itu besar sekali pada Ibu sehingga menghasilkan seperti sekarang. Alhamdulillah. Nah, ini Uni mau tanya, di dalam kerja-kerja Dewan, Ibu sempat mengawal proses perda untuk
sampai disahkan tentang perlindungan guru. Ya, Iya. itu bisa cerita sedikit Bu tentang perlindungan guru, karena guru-guru sekarang itu terutama guru yang belum definitif itu banyak yang mengeluh. Nah, perlindungan yang bagaimana itu yang Ibu kawal dan Ibu perjuangkan. Silahkan. Iya, kalau kita, karena ini perdanya memang terbilang sangat baru ya. Iya. Ya. Dan tentunya perda ini ada karena berdasarkan kajian situasi, sehingga perda ini ada. Dan memang di perda perlindungan guru ini kan biasa kita melihat ya situasi misalnya di sekolah-sekolah bahwa guru juga itu butuh dilindungi. Iya. Karena di perda ini banyak sekali sebenarnya. Kalau saya mau rinci semua iya, itu garis besarnya iya. Bu, perlindungan di sini kan Iya. biasa kita lihat ada orang tua melaporkan guru. Itu juga salah satunya. Salah satunya kan terkadang ada apa ya yang menghakimi sendiri ya, Iya, guru-gurunya betul. begitu. Karena misalkan ada sesuatu hal yang terjadi di sekolah sehingga ujung-ujungnya kembali ke guru yang disalahkan. Kadang kan seperti itu. Sehingga di perda ini mengatur bahwa ketika terjadi persoalan-persoalan yang tidak diharapkan, misalnya orang tua siswa atau ada kejadian-kejadian di sekolah tersebut, maka memang di sini memang harus kita musyawarahkan dulu, jangan sepihak. Iya. Begitu. Apalagi langsung ke polisi ya. Wow, ya. Iya. Biasanya ini kita dengar catatan-catatan berita tahun-tahun yang lalu, Iya. anaknya dicubit, anaknya ini melapor sama polisi. Nah, ini menurut Ibu dari kajian berdasarkan perda itu diapakan solusinya Bu untuk supaya tidak seperti itu? Jadi saya sebelum cerita solusinya, saya juga waktu sekolah sering dicubit sama guru saya. Iya. Sering, iya. Iya. Saya akui, tapi ternyata banyak mungkin ada beberapa yang tidak menyadari bahwa ternyata cubitan yang berbekas itu sampai hari ini yang menjadi cambuk buat kita untuk tetap mengejar ilmu pengetahuan. Itu buat saya itu jadi cambuk untuk belajar lebih baik lagi. Itu kalau di saya positifnya. Tapi kan berbeda ya zaman sekarang mungkin. Betul ya. Sehingga solusinya kalau terjadi situasi yang seperti itu, yang paling penting adalah dibicarakan dulu dengan pihak sekolah. Jangan main hakim sendiri. Baik. Seperti itu, sehingga terkadang guru jadi korban juga kan, kasihan. Tapi di perda ini sudah mengatur. Iya, diatur semua itu ya. Jadi bagus sekali. Ini kalau tidak salah tahun 21 ya Bu disahkan. Ya, masih baru sekali, dan sosialisasinya tentu akan gencar ke depan. Benar. Dan Bapak Ibu guru juga akan merasa terlindungi dengan ada perda ini, aturan-aturan yang melindungi Bapak Ibu guru kita. Iya, Tabe, ada kata-kata tadi yang berbekas di hati Kak Uni tentang cubitan itulah yang akan cubitan yang berbekas itulah yang akan mendorong mencambuk kita untuk lebih baik belajar ke depan supaya tidak mengulangi kesalahan. Nah, ini yang harus dipahami oleh orang tua. Jangan karena rasa sayang yang berlebihan lalu main hakim sendiri. Seperti kata Ibu Irma tadi. Iya, itu. Dan oke, kita coba tanya lagi ya Sambalu seperti biasa. Ada 2 kata Ibu. 2 kata ini Ibu bisa prioritaskan yang mana? Ada 1 pendidikan, ada 1 kesejahteraan. Ibu memilih yang mana yang sebagai prioritas dan apa alasannya? Saya harus memilih? Iya, boleh. Boleh terserah pilihan apa saja boleh? Iya. Kalau saya disuruh memilih, ini harus beriringan. Harus beriringan. Ya, itu kalau, juga. Iya, ini harus beriringan. Itu juga pilihan. Iya, silakan. Alasannya apa, Ibu? Kenapa? Karena pertama, kalau kita berbicara pendidikan, saya harus kembali dulu ke program. Iya. Pendidikan program Bapak Wali Kota kan tidak ada anak yang tidak sekolah di Kota Makassar. Iya, wajar ya, wajib belajar. Wajib belajar. Nah, pendidikan ini memang hal yang penting bagi saya. Saya sampai hari ini masih tercatat sebagai mahasiswi. Iya. Di mana, Bu? Di UMI, S2. S2-nya ya. Jadi masih mencoba lagi melanjutkan ya. Pasti. Iya, di pasca. Nah,
Itu masih tercatat sebagai mahasiswi by proses. By proses. Dan Insya Allah tahun depan lah. Mudah-mudahan bisa selesai. Nah, itu pendidikan dengan kesejahteraan harus seiring. Harus. Ya? Karena warga, masyarakat ya wajib kita sejahterakan. Ya. Karena kalau tidak sejahtera terkadang juga seperti ini. Yang menyebabkan putus sekolah anak-anak kita karena tidak ada kesejahteraan, tidak ada keadilan bagi dia di dalamnya. Baik. Seperti itu. Salah satu contoh, karena kebetulan dinas sosial ya, ini kan bersangkut aja dengan kesejahteraan. Dinas sosial, iya. Salah satu contoh kan yang membuat anak-anak turun ke jalanan itu kan merasa mungkin kekurangan, tidak sejahtera, ya, sehingga harus turun ke lapangan, sehingga harus putus sekolah. Seperti ini itu harus ya. beriringan. Sebenarnya ini menjadi tugas saya juga selaku wakil rakyat. Makanya di setiap pertemuan dimanapun saya ketika bertemu dengan konstituen, kegiatan sosialisasi apapun, kalau ada anak yang tidak sekolah tolong disampaikan kepada saya. Iya, baik ya. Jadi seperti itu. Tidak bisa dipisahkan, dia harus beriringan antara pendidikan dan kesejahteraan. Sambalu simpulkan sendiri ya, ini apa yang menjadi pikiran, perasaan dari Ibu Irmawati Sila Sri Kandi Turatea ya. Jadi silahkan disimpulkan sendiri bahwa seperti ini, dan itu silahkan Sambalu tangkap. Uni mengajak Sambalu mau catatkan di 0811 411 059 kalau ada komen-komen ya Sambalu. Kalau ada komen, kemudian ada pertanyaan, boleh ya. Warga Mama Rita, Mariso, Mamajang, kemudian Tamalatea ya. Jadi silakan di chat ya, di chat ataupun ditanyakan. Ini belum sempat dikeluarkan tadi HP-nya supaya bisa kita baca-baca apa yang menjadi catatan dari Ibu Irmawati ya, Irmawati Sila Sri Kandi Turatea. Nah, Uni lanjut lagi tadi tentang bagaimana perlindungan terhadap guru. Ada juga Uni baca dalam catatan kritis Ibu ya, ketika berada di sidang itu selalu konsisten mengawal ya. Kemudian ada tentang satu hari kebudayaan di Kota Makassar. Bisa cerita sedikit itu Bu, hari kebudayaan? Tabe, silahkan. Iya, jadi hari kebudayaan ini kan sering diperingati ya. Iya. Hari kebudayaan bagi saya kan memang biasanya anak-anak sekolah itu diwajibkan pakai pakaian adat ya. Iya, seperti baik. itu. Jadi hari kebudayaan ini memang juga penting supaya kita kembali flashback bahwa budaya kita memang budaya di Makassar ya, di sini khususnya memang pada waktu itu kan biasanya kita memakai baju-baju khas daerah daerah kita. Menurut saya di hari kebudayaan ini memang wajib untuk selalu diperingati. Wajib ya, untuk menjaga nilai-nilai budaya daerah kita ya. Itu wajib. Jadi di situ dibuatkan juga perdanya. Artinya kalau ada perda ini akan menjadi tradisi untuk anak-anak sekolah kita untuk domainnya kota, yaitu TK, SD, SMP ya. Jadi itu semuanya wajib memakai pakaian ya. Tapi tidak memberatkan ya, tidak boleh memberatkan. Itu. Sebelum kau ini bertanya saya langsung karena soalnya kan banyak orang tua siswa yang menyampaikan kepada saya, Ibu, kami harus pakai, anak kami harus pakai baju adat, sementara kami terkendala. Jadi kami sudah sampaikan ke dinas pendidikan, diberikan dong solusi kalau ada yang seperti ini. Maka tugas saya sebagai wakil rakyat, saya harus ada untuk rakyat, untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi ini ke dinas pendidikan. Baik. Itu. Ada catatan itu dari mamanya Haifa. Mamanya Haifa ini Ibu Niar. Masuk dalam acara seputar Makassar dan sekitarnya. Dia pernah mengeluhkan seperti ini, Bu. Aturan memakai baju adat ini lumayan memberatkan orang tua. Pertama, alasannya ketika dibawa ke salon 50.000, sewa pakaian adat 100.000,
150.000 sudah. Kalau anaknya 2-3 orang, berapa itu yang keluar? Betapa beratnya untuk orang tua. Ini salah satu mewakili ibu-ibu yang banyak masuk ke Radio Gamasi. Nah, untuk seperti ini gimana solusinya, Bu Dewan? Pertanyaannya ini bukan kali pertama. Iya. Iya. Jadi sebenarnya tanpa kesalahan pun, tidak perlulah kesalahan, cukup orang tuanya saja make up itu pertama. Itu ya. Ya, ini kan solusi. Iya. Kedua, bagi anak yang tidak mempunyai pakaian adat, insya Allah ini kan bagian dari aspirasi. Iya. Saya selaku mitra dengan Dinas Pendidikan, biarkan kami mencari solusi. Memang seharusnya kalau ada aturan yang seperti ini, bagi siswa yang tidak mampu, yang disertai dengan surat keterangan tidak mampu, itu harusnya diadakan bajunya ini. Iya. Saya sepakat dan saya sampaikan di sini bahwa kalau saya diizinkan kembali terpilih di tahun 2024 nanti, maka itu adalah salah satu yang akan saya perjuangkan. Itu menjadi janji politik saya kepada warga. Iya. Itu. Artinya, Bu, sekolah yang menyiapkan ya, Bu? Artinya sekolah yang menyiapkan pakaian itu buat anak yang tidak mampu. Iya, karena mereka kadang untuk biaya-biaya saja kan ada yang susah, kan tidak semua ekonominya sama. Bagian ekonominya bagus mengalah lah, tidak perlu. Baik. Tapi yang sama sekali memang terkendala di persoalan ekonomi, ya itu memang wajib untuk kita bantu. Pemerintah harus hadir di sini, wakil rakyat harus hadir di sini. Saya kira seperti itu. Baik. Jadi dicatat ya Sambalu, janji dari Ibu Sri Kandi Turatea kita, Ibu Irmawati Sila ya, bagian dari program yang akan dikawal ke depan ya, mudah-mudahan masih berada di Mamarita. Amin. Iya, jadi di Dapil 5 itu bagian yang akan menjadi catatan di garis bawahi yang akan diperjuangkan. Silahkan. Jadi kalau ada seperti itu, Bu, budaya kita tetap terjaga, kemudian masyarakat juga yang merasa ini diberikan keadilan. Jadi itu yang memang idealnya seperti itu. Iya, sebelum kita closing, Tabe, masih ada lagi sedikit tentang ini, Bu, tentang pengawalan Ibu dan pengawasan Ibu pada anggaran penanganan kemiskinan. Iya, bisa diceritakan sedikit? Iya, kalau pengawasan dari fungsi saya ya. Iya. Fungsi pengawasan saya untuk anggaran penanganan kemiskinan itu tetap kita lakukan sebagai fungsi kontrolin kami di DPRD. Dan yang pasti saya secara pribadi hampir tiap hari ya saya turun ke lapangan. Sehingga memang banyak hal-hal, banyak informasi. Tiap hari saya mendapatkan informasi, tapi beraneka ragam informasi. Kalau penanganan anggaran ini, saya kira saya sudah sebagai fungsi pengawasan saya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Sudah berjalan, Bu ya, dan tentu warga miskin yang ada di Kota Makassar berharap bagaimana ada sasaran yang tepat. Itu yang pasti. Iya, itu saja yang selalu banyak keluhan, tidak tepat sasaran. Masalah bantuan cocok itu yang memang sebenarnya bantuan ini kan memangnya di aturan undang-undang saya pernah membaca itu tiap 6 bulan itu harus ada evaluasi. Kan kehidupan ini kan terus berputar. Ada kehidupan ini terus berputar sehingga otomatis keadaan perekonomian kita kan berputar. Jadi mungkin hari ini si A hidupnya biasa saja, tapi bisa jadi besok sudah bagus. Sehingga saya berharap juga kepada warga, kalau hidupnya sudah bagus, tolonglah diberikan kepada warga yang memang masih menengah ke bawah, supaya ada keadilan di antara kita, seperti itu, supaya merata lah semuanya. Jadi seperti itu. 6 bulan sekali, Bu ya, evaluasinya. Ada evaluasi yang penerima bantuan tersebut. Karena alasan yang selalu kami terima itu datanya ditentukan oleh pusat. Pertanyaannya, pusat taunya dari mana ya data itu? Jadi ini saling lempar, Bu, dari daerah katanya ke pusat. Lalu kita bertanya, pusat itu dapatnya dari mana? Nah itu, ini memang memang masih perlu penanganan yang lebih baik lagi kalau saat ini. Karena memang masih banyak warga yang keluh kesahnya terkait ini
banyak juga yang saya temui di lapangan yang daftar-daftar penerima bantuan tersebut, dan saya memang sampaikan di sini bahwa ini jangan sampai disalahgunakan. Ini pesan saya. Iya. Ya, karena saya secara pribadi ketika melihat keadaan situasi warga di lapangan, memang yang tidak menerima bantuan itu, padahal kalau saya lihat memang dia wajib untuk menerima, tetapi dia tidak menerima, ini akan menjadi prioritas kami juga. Tetapi saya yakin bahwa kerja-kerja dinas sosial juga saat ini saya lihat semakin hari semakin membaik. Karena kan yang namanya kita manusia biasa ya, pasti punya keterbatasan, tapi saya yakin seluruh SKPD dan juga saya sebagai wakil rakyat pemerintah Kota Makassar, saya yakin kami ingin berkolaborasi bagaimana menjadikan warga khususnya di Kota Makassar ini untuk mensejahterakan dan memberikan apa yang menjadi memang aspirasi-aspirasi warga. Yang paling penting adalah keadilan dan kemerataan yang ada di Kota Makassar. Iya, baik. Iya, itu Sambalu sudah bisa mengantar pada closingnya Ibu Irma. Tapi Uni akan meminta khusus closing Ibu ya, terutama untuk warga Dapil 5, daerah Mamarita, atau warga Turatea yang ada di Makassar. Irmawati Sila ini adalah Sri Kandi Turatea, 10 tahun di Jeneponto dan menjelang 5 tahun di Kota Makassar. Mari kita temani untuk meneruskan perjuangan, dan tentu perjuangan yang akan dilakukan oleh Ibu Irmawati Sila ini adalah demi masyarakat juga. Iya, Ibu mau closing apa, Bu? Silahkan. Iya. Iya. Ya, terima kasih banyak Sambal Lugamasi bersama Kak Uni. Terima kasih. Iya. Yang saya mau sampaikan di sini tentunya yang pertama, saya tidak apa perkenalkan ya lagi. Iya, silahkan. Salam Sri Kandi Turatea. Saya asli Jeneponto yang hadir di Kota Makassar. Saya mewakafkan diri saya untuk menjadi wakil rakyat di Kota Makassar. Daerah yang saya wakili adalah Dapil Mamajang, Mariso, dan Tamalate. Insya Allah saya akan bekerja lebih baik untuk warga atau masyarakat khususnya yang ada di Kota Makassar dan warga Tamalate, Mamajang, Mariso. Insya Allah apapun yang menjadi aspirasi warga yang saya wakili, ini akan saya perjuangkan. Dan saya selalu sampaikan, ketika ada aspirasi warga yang memang tidak bisa terrealisasi lewat program pemerintah, biasanya saya insya Allah realisasikan secara pribadi. Baik, terima kasih ya. Jadi itu bisa dicatat ya. Sambalu, mudah-mudahan Sri Kandi Turatea ini bisa menembus periode berikutnya lagi. Sama-sama kita kawal Irmawati Sila. Terima kasih banyak Ibu Dewan, mudah-mudahan sukses terus. Masih muda sekali, energik dan semangat. Mudah-mudahan sukses selalu. Diberi kesehatan, kesempatan, diberi kembali amanah. Insya Allah saya akan bekerja lebih baik untuk warga Mamarita. Terima kasih. Baik. Kami pamit dulu Sambalu. Terima kasih banyak. Sampai bertemu pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Kidi. Acara ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar.